Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan sekaligus pembelaan sahabat Al-Ustadz Adi Hidayat, yaitu Koh Felix Xiao, di mana beliau luar biasa ya, sangat getol membela pernyataan yang membuat kontroversi media sosial terkait pernyataan surat Maryam itu mirip dengan Yohanes 3:16. Baik teman-teman, ya, daripada penasaran, kita akan dengarkan bagaimana pembelaan dari Koh Felix Xiao. Tanggapan Ustadz Felix Xiao terhadap framing yang menimpa Ustadz Adi Hidayat. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah menurutku itu nggak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain. Dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Baik teman-teman, jelas ya. Kita akan ulangi sekali lagi. Tanggapan Ustadz Felix Xiao terhadap framing yang menimpa Ustadz Adi Hidayat. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya terus Ustadz Adi bilang, nah ini di... Baik teman-teman, beliau mengatakan bahwasannya kamu hafal nggak ayat yang ada di kitab suci kalian? Sebenarnya teman-teman, sebenarnya ini ya, jangan kita kasih kesempatan orang-orang non-muslim untuk mewartakan kitab suci mereka. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi nggak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Perhatikan. Ini kok malah dikasih kesempatan untuk membacakan kitab suci mereka. Mereka itu nggak ridho. Kita menjadi seorang muslim nggak akan ridho. Mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana agar kita mengikuti ajaran mereka. Kok ini malah dikasih kesempatan untuk membacakan kitab suci mereka. Baik, kita akan lanjut teman-teman ya. Di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah, menurutku itu nggak ada. Di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Coba Koh Felix Xiao kita sinkronkan ya. Coba kita buka Al-Quran Maryam ayat 30 dan 31 dengan Yohanes 3:16. Coba itu lihat. Kita lihat ya. Dalam Al-Quran di situ dijelaskan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya ya, kata Isa, saya adalah hamba Allah. Ingat, hamba Allah, bukan Tuhan. Artinya ayat ini membantah secara telak anggapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Abdullah, saya hamba Allah. Wa ja'alani nabiyya. Dan dia Allah menjadikanku seorang nabi, bukan anak. Seorang nabi, bukan anak. Ini pernyataan langsung dalam Al-Quran
Dan Nabi Isa tegaskan, saya adalah hamba Allah dan Allah jadikanku seorang nabi yang Allah beri kami Alkitab untuk menebarkan kebaikan. Kemudian ayat yang setelahnya, 31. Kita lihat teman-teman ya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku berkah. Ya, memberi keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani, dan Allah wasiatkan kepadaku. Allah perintahkan kepadaku untuk salat, bis salati, waz zakati, dan membayar zakat. Ma dumtu hayya, selama saya masih hidup. Apakah sama perintah Al-Quran dengan perintah Alkitab mereka? Atau Bible mereka? Coba kita lihat Bible Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Sama enggak? Coba kita pikir, sama enggak? Al-Quran mengatakan Abdullah, kemudian Nabiya, hamba Allah dan utusan Allah dan nabinya. Di Yohanes ini dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Apa kurang jelas? Jelas berbeda. Dia mengatakan anaknya yang tunggal, Al-Quran membantah Abdullahi, hamba Allah. Kemudian lihat, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Sama enggak? Ada enggak perintah yang sama di Yohanes dengan dalam Al-Quran? Al-Quran memerintahkan apa tadi? Isa diperintahkan untuk as-sholat, sholat. Ada enggak di ajaran mereka sholat? Ibadah mereka seminggu sekali, nyanyi-nyanyi. Jadi jangan disamakan perintahnya sama dengan Al-Quran. Enggak ada, jauh. Al-Quran memerintahkan Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk melaksanakan sholat. Waz zakah, diperintahkan zakat dalam Al-Quran. Nabi Isa diperintahkan untuk membayar zakat. Ada enggak ajaran membayar zakat di ajaran mereka, orang-orang Katolik, di Yohanes? Adanya perpuluhan. Kok dikatakan perintahnya sama itu gimana sih? Saya nggak habis pikir nih. Gimana cara mencernanya itu saya nggak tahu. Coba kita dengarkan lagi, teman-teman. Masalah, kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian masalah dong bro, masalah jelas beda. Sini Abdullah wa ja'alani nabiyya, sini dikatakan anak yang tunggal. Masalah. Kok masalah gimana? Kok nggak ada masalah gimana? Masalah dong, jelas berbeda. Ayo dengerin lagi. disampaikan ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah, di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan? Misinya sama gimana, Mas bro? Misinya yang satu diutus menjadi seorang nabi, menjadi hamba Allah, dia diperintah untuk melaksanakan sholat, membayar zakat. Di kitab mereka apa? Tadi. Cuman percaya kepadanya. Percaya saja katanya. Percaya kepadanya agar tidak binasa. Jadi orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu doang. Nggak ada perintah seperti Nabi Isa melaksanakan sholat, membayar zakat. Malah ajarannya berbeda jauh. Adanya perpuluhan. Nggak ada zakat.
ibadahnya malah nyanyi-nyanyi. Kok masih disamakan itu loh? Anak heran gimana sih? Coba dibuka lagi Maryam 30:31 sama Yohanes 3:16. Antum kan mu'alaf ya, jadi lebih paham kitab antum lah, insya Allah. Tapi ya, saya nggak best pikir nih. Baik, lanjut aja lah. Gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz. Saya nggak masalah bahas beriman atau tidaknya. Enggak. Beliau saya yakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu, insya Allah kita sama-sama Muslim. Beliau orang yang beriman. Kita nggak sampai menafikan iman seseorang, tidak. Nggak boleh ya, seorang mengeluarkan keimanan, apalagi menyesatkan, tidak boleh. Cuman kita meluruskan. Ya, Koh Felix Xiao. Jadi kita nggak ada anggapan berarti dia tidak beriman, nggak begitu. Nggak sama sekali nggak ada. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Tanggapan Ustadz Felix Xiao Baik, iya, kita nggak sampai mengatakan, kita nggak berani kok mengeluarkan seseorang dari keimanan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan nggak boleh seseorang mengeluarkan seorang Muslim dari keimanannya selama dia min ahlil kiblah. Ya nggak boleh. Terus bukan berarti kita mengatakan dia mengiyakan agamanya orang-orang non-Muslim, tidak. Cuman yang kita minta ketegasan beliau. Ketika mereka membawakan ayat tersebut, Yohanes 3:16, seharusnya beliau menanggapi, menjelaskan, oh bukan anak tunggal. Dalam Al-Quran, dalam ayat kami adalah hamba Allah, utusan Allah, dia seorang nabi, dia diperintah untuk sholat, bahkan diperintah untuk membayar zakat. Jadi beda, bukan malah dimirip-miripkan gitu loh Koh. Paham Koh ya? Jadi gimana Koh ya? Saya ceritakan. Jadi udah jelas banget sih. Saya yakin orang awam pun akan paham, jelas berbeda. Tapi kok masih dibela Koh? Ya, ingat Koh, nasihat ya dari para ulama ya. Yang namanya teman, as-sadiq. Sadiq itu dari kata apa? Sadaqa yasduku, jujur, tulus. Itu namanya, makanya as-sadiq. Dia siyagul mubalaghah. Jadi isim fa'il, tapi yang siyagul mubalaghah, sadiq. Yang benar-benar tulus, yang benar-benar jujur. Jadi teman yang benar-benar tulus dan benar-benar jujur. Apa as-sadiq itu? As-sadiq man sodakoka la man sodakoka. Yang namanya teman itu orang yang jujur, yang tulus kepadamu. Jadi tulus. Kalau salah ya salah, kita katakan salah. Akhi, ini salah, ini keliru. Tolong jangan diulangi lagi, tolong diluruskan. Begitu harus jujur. Laman sodakoka, bukan yang membenarkan. Kalau teman yang suka membenarkan, salah atau benar, ya salah atau keliru, tapi dibenar-benarkan, itu bukan teman namanya. Iya, itu bukan teman. Yang namanya teman itu yang tulus kepadamu, yang jujur kepadamu, yang apa adanya kepadamu. Kalau saya keliru, saya salah, tolong diluruskan, nggak apa-apa. Itu namanya teman. Teman yang lurus. Karena kita sama-sama apa? Ingin mencari ridha Allah. Sama-sama ingin menggapai ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian apa yang keluar dari lisannya kita benarkan semuanya. Karena teman, pokoknya harus benar. Nggak bisa seperti itu, ya Koh ya. Itulah teman. Ya. Kemudian saya teringat salah satu ucapan ulama, Imam Ahmad bin Harb pernah mengatakan, bagus sekali ucapan beliau, abadtullaha khamsina sanatan falam ajid halawatal ibadah hatta taraktu salasata asya. Saya beribadah kepada Allah selama 50 tahun, khamsina sana.
Saya ibadah kepada Allah selama 50 tahun dan saya tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Enggak sama sekali. Bayangkan 50 tahun beribadah kepada Allah tapi tidak merasakan manisnya, lezatnya ibadah kepada Allah. Kata beliau, hatta taraktu salasata asya. Sampai saya tinggalkan 3 perkara. Lihat, saya tinggalkan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, taraktu ridwan nas hatta atakallam bil haqq. Masya Allah. Saya tinggalkan mencari ridho manusia. Saya nggak peduli dengan ucapan manusia. Tujuan saya tidak mencari ridho manusia. Tujuan saya ingin mencari ridho Allah. Saya tinggalkan untuk mencari ridho manusia. Sudahlah. Tujuan mencari ridho manusia itu tidak bakal kita capai. Kata Imam Syafi'i. Ghayatun nas la tudrak. Ya. Jadi menggapai tujuan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Karena manusia itu ya maunya begini. Terus. Seandainya kita sudah benar pun pasti akan dikritik. Akan disalahkan, akan dicari kesalahan-kesalahannya. Maka yang kita cari ridha Allah. Ucapkan yang hak. Apa kata Allah, kita katakan kata Allah ini begini. Al-haq, Al-Quran mengatakan demikian, ya sudah demikian. Begitu ya. Jadi saya tinggalkan keridhaan manusia. Udah sekarang ya kita nggak usah mencari ridho manusia. Kalau mencari ridho manusia nggak akan selesai. Karena keinginan manusia itu sangat banyak sekali. Nggak mungkin kita bisa memenuhi keinginan mereka. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau apa? Hatta atakallam bil haq. Sehingga aku bisa berbicara kebenaran. Ya, jadi meninggalkan ridho manusia sampai aku bisa berbicara kebenaran. Berani mengatakan kebenaran. Syaratnya apa? Tinggalkan mencari ridho manusia. Carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berbicara dengan kebenaran, bisa mendakwahkan, bisa tegar di atas kebenaran. Kemudian yang kedua kata beliau, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas shalihin. Saya tinggalkan bergaul dengan orang-orang yang fasik, berteman dengan orang-orang yang fasik. Sehingga saya mendapatkan berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang saleh. Yang ketiga, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Saya tinggalkan manisnya dunia sehingga aku mendapatkan manisnya akhirat. Semoga bermanfaat ya. Sedikit dari kami. Semoga menjadi renungan untuk kita semuanya agar kita jangan putus asa menyuarakan kebenaran. Karena manusia sejatinya nggak ada yang maksum kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi manusia itu tempatnya salah dan keliru. Ya kalau keliru kita luruskan. Insya Allah kita nggak ada kebencian, nggak ada. Ketika kita meluruskan itu nggak ada kebencian. Nggak ada kemudian kita ingin membenci dia, menjatuhkan dia, tidak. Ingin agar agama Allah itu tegak. Kita mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari ridha Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.